Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga kami jumpai Anda dalam kondisi yang sehat bersama keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, pemirsa, kami menyampaikan agar kita semua tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 untuk kesehatan dan keamanan kita bersama. Kita berjumpa lagi pemirsa dalam program Dialog Riau Cemerlang bersama saya Muhammad Rizal tentunya untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa dalam Dialog Riau Cemerlang kita akan membicarakan hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan baik Indonesia pada umumnya dan Provinsi Riau serta Kepulauan Riau pada khususnya. Dan tema Dialog Riau Cemerlang kita pada edisi kali ini adalah tentang implementasi nilai kebangsaan tangkal radikalisme. Seperti apa upaya pihak-pihak terkait untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat, terutama generasi muda, dan apa sebenarnya radikalisme tersebut, bentuk-bentuknya seperti apa, dan kenapa mesti kita tangkal. Ini akan coba kita bahas dan kita kembangkan bersama, serta akan kita kaitkan juga bagaimana realitas sekarang ini, paham-paham radikalisme yang berkembang saat ini seperti apa. Ini akan dibahas secara lebih lengkap nanti bersama kedua narasumber kita, yang alhamdulillah sudah hadir di Studio 2 TVRI Stasiun Riau. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Profesor Dr. Khairunas Rajab, merupakan akademisi dan juga guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Assalamualaikum Prof. Khairunas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan narasumber kita berikutnya ada Mas Purwaji, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor atau PWGP Ansor Provinsi Riau. Selamat sore Mas Purwaji. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mas Purwaji, Prof. Khairunas, kami ucapkan terima kasih sudah hadir di Studio 2 TVRI Stasiun Riau untuk membahas tema yang memang ini cukup penting, bahkan sangat penting untuk kita bahas, untuk bagaimana bisa mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan agar bisa menangkal radikalisme. Saya pertama ke Prof. Khairunas dulu. Kita beranjak dari mungkin definisi, kemudian sejarah, dan juga bentuk-bentuk radikalisme itu seperti apa. Secara definisi, sejarah, dan bentuk-bentuknya. Bagaimana, Prof. Khairunas? Saya selalu menyampaikan kepada publik bahwa radikal itu sederhana sebetulnya pemahaman. Dimana ketika seseorang hanya pandai menyalahkan orang, yang benar dia sendiri. Kalau sudah seperti itu ya sudah sampai ke tahapan di mana dia sudah memulai atau memiliki mindset bahwa yang benar hanya dia sendiri. Nah, ini persoalan yang perlu saya pikir dari kesederhanaan pola pikir ini yang perlu kita luruskan sehingga tidak terjadi mispersepsi terhadap apa sesungguhnya yang diharapkan dari apa yang dimaksud oleh pemerintah semacam penguatan radikalisasi terhadap persoalan ini. Karena radikal sesungguhnya adalah ekstrem kiri dan kanan sama saja sebetulnya. Ada ekstrem kiri dan kanan begitu ya? Iya, ketika orang misalnya membenarkan dirinya, menjustifikasi, mencari legitimate, yang benar hanya dia, nah ini sebuah ekstrem kanan. Tapi ketika dia menyalahkan orang lain, semua salah, yang benar sendiri, nah ini sudah ekstrem kiri. Jadi sederhana sebenarnya pengertian dari radikalisme itu. Iya. Orang yang menganggap dirinya benar saja dan kemudian menyalahkan orang lain, begitu? Iya. Ini persoalan sebetulnya bisa kita coba membuat terminologi yang lebih jauh, Ya. bahwa memang secara psikologis kita harus meluruskan pemahaman terhadap kebangsaan kita ya. Bahwa Indonesia merdeka tidak lepas dari radikal sesungguhnya. Karena kita ingin sekali untuk menjadi negara yang merdeka gitu. Tetapi ketika kita sudah merdeka, maka kita perlu merawat, menjaga dengan sikap yang tegas bahwa negara ini
adalah negara kesatuan yang kita sama-sama berkontribusi untuk meluruskan pemahaman yang tadinya masyarakat tidak paham, kemudian jadi paham bahwa Indonesia harus utuh. Dan ideologinya jelas, Pancasila, di mana kita sudah bersumpah mengatakan bahwa bahasa Indonesia bahasa yang satu, kita berbangsa satu. Dan paling tidak ya saya pikir kita Indonesia ini terdiri dari 17 ribuan pulau. Ya. Nah tentu beragam pikiran, beragam persoalan. Tetapi kenapa misalnya kalau kita baca sejarah itu Soekarno, Hatta, Kiai Haji Agus Salim, kemudian Maramis, semua elemen-elemen masyarakat itu kemudian menyepakati bahwa Indonesia ini harus berdiri tegak dalam kebinekaan. Nah kalau sudah bicara bineka, tentu kita harus bersatu padu bahwa Indonesia ini harus kita jaga dan kita rawat dari Sabang sampai Merauke. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi juga tetap satu. Tapi Prof sempat sebutkan tadi bahwa kemerdekaan Indonesia ini butuh gerakan radikal. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya. Berarti ada radikal yang kemudian positif, kemudian ada radikal yang kemudian negatif. Apakah benar demikian? Ada yang positif dan ada negatif. Seperti apa, Prof? Iya. Kalau kita berpikir radikal, saya pikir itu positif. Berpikir radikal, kita positif. Filsafat itu lahir, filosofi berpikir, kemudian bagaimana kita mempertajam, memperkuat pemahaman kita dengan cerdas, begitu ya. Ini merupakan bagian dari kesadaran kita bahwa radikal adalah penting. Nah, tetapi ketika kita coba implementasikan bahwa ini sebuah gerakan, ini sebuah upaya-upaya untuk mendiskreditkan orang, diskriminasi terhadap orang, ekstremis kiri dan kanan, itu sudah menyimpang. Inilah yang kita maksudkan dengan radikalisme yang berbau negatif, yang berbau sinisme, yang harus kita luruskan secara bersama-sama. Nah tentu elemen-elemen yang tergabung di dalam ini bukan hanya pemerintah, tapi elemen masyarakat secara luas harus bersama-sama memahami bahwa radikal dalam pengertian negatif ini harus kita berantas, harus kita tangkal, agar tidak terjadi miss terhadap peluang kita untuk meraih keberjayaan, keamanan dan stabilitas nasional tentu saja. Baik, Prof tadi sebutkan bahwa radikal negatif ini yang harus kita tangkal, harus kita jauhi dan berikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa sama-sama membentengi diri agar tidak terpengaruh dengan radikal yang bersifat negatif tadi ya, ekstremis, kemudian menyalahkan orang lain dan membentuk sebuah gerakan yang justru bisa menciderai persatuan dan kesatuan kebinekaan kita. Itu yang Prof sebutkan tadi. Iya, betul. Baik, saya ke Mas Purwaji. Nah, kalau Prof tadi menyebutkan ada yang positif, ini perlu kita rawat, kemudian ada yang negatif, ini yang perlu kita tangkal. Nah, dari sudut pandang GP Ansor sendiri, ini bagaimana melihat perkembangan zaman saat ini, gerakan-gerakan radikal, seperti apa? Ya, pertama kita harus jujur bahwa gerakan radikalisme yang bahkan bisa bermuara kepada terorisme, itu di daerah kita, khususnya di Riau itu sekarang sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kita harus jujur dulu soal itu, karena memang fakta bahwa beberapa pelaku aksi terorisme itu pernah bermukim dan bertempat tinggal di Riau. Yang kedua, beberapa kasus penangkapan pelaku terorisme yang terjadi di Riau itu juga menunjukkan angka yang sangat tinggi ya. Tahun kemarin, tahun 2020 itu ada sekitar 21 tersangka terorisme yang ditangkap di Provinsi Riau. Kemudian ada penyerangan Mapolda Riau ya. Bagaimana kita tidak khawatir ketika ada orang tempatan, kalau boleh dibilang itu ya keluarga kita sebenarnya, bagian dari keluarga kita yang berasal dari Bengkalis atau Dumai waktu itu, dengan nekat membawa parang menyerang markas polisi. Nah, ini sebenarnya sungguh sangat mengkhawatirkan, sehingga Ansor berkali-kali mengingatkan bahwa ada konsentrasi kelompok-kelompok radikal dan teroris di Provinsi Riau. Yang ini mesti kita
lawan bersama-sama. Ya. Nah, tapi saya ingin katakan bahwa ini juga tidak terlepas dari temuan beberapa lembaga survei, misalnya Wahid Institute itu juga pernah merilis di Indonesia itu potensinya sangat besar aksi radikalisme, bahkan ada sekitar sekian juta orang yang menyatakan siap jika diajak untuk melakukan tindakan radikal misalnya. Nah jadi karena memang ini saya perlu tegaskan kenapa bahwa ini sangat mengkhawatirkan, karena selama ini ketika ada aksi-aksi radikalisme, terorisme, orang lalu membuat narasi seolah-olah ini adalah skenario, ini adalah rekayasa polisi gitu, ini pengalihan isu pemerintah gitu. Nah, sehingga kalau kita terus digiring dengan narasi-narasi seperti itu, akhirnya adalah yang muncul adalah kesadaran kolektif masyarakat tidak terbangun untuk melawan kelompok radikal ini gitu, karena menganggap itu pasti pengalihan isu, ini pasti rekayasa polisi ya gitu. Coba dilihat betul kalau di setiap kali ada aksi terorisme itu atau radikalisme ya, itu pasti narasi yang dibangun oleh pendukung-pendukung kelompok-kelompok ini di media sosial, di WhatsApp grup itu selalu rekayasa gitu. Nah ini yang justru menurut saya ini justru sangat mengkhawatirkan ketika ada kelompok masyarakat yang jumlahnya sangat banyak ini yang secara tidak sadar atau sadar dia menjadi pendukung aksi-aksi radikalisme, pembenaran gitu. Ya kan, pembenaran terhadap aksi-aksi itu yang menurut kita mengkhawatirkan gitu. Baik, artinya di Riau sendiri ini posisinya kalau menurut Mas Purwaji sudah sampai ke level yang mengkhawatirkan, karena 2020 atau 2019 itu puluhan warga Riau justru ditangkap karena tersandung kasus terorisme. Saya ke Prof ini. Ada beberapa poin yang bisa Prof jelaskan. Pertama, radikalisme berujung kepada teroris. Itu yang pertama, mohon dijelaskan Prof. Kemudian yang kedua, ketika isu radikal teroris ini ada dari WhatsApp, dari berita-berita di dunia maya begitu mengatakan pengalihan isu. Nah ini bagaimana? Artinya ideologinya kemudian diciptakan seolah-olah seperti ini, seolah seperti itu. Bagaimana Pak menanggapinya? Teroris ya. Iya. Saya ingin mengatakan bahwa orang kan selalu identikkan ini dengan Islam. Tapi memang kita tidak bisa juga mengatakan bahwa umat Islam terbebas dari terorisme ya. Tapi saya ingin katakan teroris yang muncul hari ini atau yang selalu melakukan aksi teror terhadap baik aparatur negara maupun ke personal individu yang dianggap tidak bersepaham, ini pikir kesalahan ini ya, kesalahan dari memahami konsep agama ya, agama. Saya pikir agama manapun tidak ada yang melegitimate teroris, tidak satupun agama, dan tidak terkecuali Islam. Konsep jihad dalam Islam misalnya itu tegas. Yang diperangi itu ketika orang sudah melakukan kezoliman. Ketika dilakukan kezoliman, maka perlu dilawan. Itu juga tidak sampai ke aksi teror. Karena kita punya panduan. Misalnya ketika si A melakukan kesalahan, maka Allah ajarkan melalui lidah Rasulullah SAW misalnya wal afina 'anil nas. Memaafkan orang, bahkan memaafkan orang itu ketika kita baca tafsir misalnya dijelaskan sedemikian rupa, memaafkan itu lebih besar manfaatnya ketika kita dapat melakukan atau melampiaskan dendam kepada si A yang tadi melakukan kesalahan, lalu kita hentikan pada diri sendiri bahwa kita memaafkan. Ini luar biasa. Nah jadi kembali kepada pemahaman tentang teroris, saya pikir itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki rasa kemanusiaan, rasa keadilan. Bercerita tentang kezoliman, tapi sesungguhnya yang menzolimi itu dia, bukan menzolimi orang lain saja, tapi menzolimi diri sendiri. Baik. Ini persoalan yang saya pikir perlu secara tegas kita sampaikan
bahwa sikap teror mutlak harus kita tangkal bersama-sama. Sikap teror mutlak harus ditangkal, bahkan tidak ada agama sebenarnya yang melegitimasi. Tidak satupun agama. Tidak satupun, termasuk Islam, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya, agama yang ada di dunia, tidak ada satupun yang melegitimasi terorisme. Pertanyaan saya, apakah paham radikal ini menjadi cikal bakal lahirnya terorisme? Hampir dipastikan ya. Nah, hampir dipastikan ketika kita kalau saya katakan dalam bahasa agama itu, ketika kita memiliki apa yang kita sebut sebagai dendam, disebut sebagai ujub itu berbangga-bangga kita aja yang ini gitu, atau kita itu angkuh begitu. Ini kan sebuah sikap yang ini. Lalu kemudian sikap ini ketika kita pelihara terus menjadilah ya benih-benih radikal dan akhirnya melahirkan sebuah realitas hari ini di mana ada bagian-bagian terkecil dari masyarakat kita yang melakukan aksi teror. Yang tentu ini membuat negara tidak stabil. Nah, ketika negara tidak stabil oleh sebab ada kerikil-kerikil tajam yang menghantam kesatuan negara ini, maka saya katakan ini harus ditindak tegas. Baik. Ini sudah mengarah kepada tema kita, implementasi nilai kebangsaan, tangkal radikalisme. Artinya kenapa harus tangkal? Karena memang radikalisme mayoritas Prof sebutkan tadi berujung kepada tindakan terorisme yang kemudian menjadi kerikil-kerikil kecil, mengancam kestabilan sebuah negara. Ini kenapa harus kita tangkal. Tapi satu hal lagi sebelum ke Mas Purwaji saya tanyakan satu hal lagi. Nah, ketika ada isu radikal, sebutlah penyerangan kepada kantor pemerintahan dan lain sebagainya, ini masih ada saja oknum-oknum yang kemudian membuat status, mengirimkan grup WhatsApp, itu pengalihan isu. Nah, ini bagaimana kita menanggapinya, Prof? Apakah ini juga bagian dari paham radikal? Seperti apa, Prof? Saya sebagai seorang Muslim ya, Rasulullah itu ada satu hal yang memang Rasulullah sangat anti sekali, yaitu bohong. Nah, hoax itu bagian dari sikap mental yang tidak jelas. Nah, artinya dia bukan saja merugikan diri sendiri, bahkan lebih dari itu merugikan bangsa dan negara. Nah, tentu kebohongan ini harus kita tindak tegas seperti yang saya katakan tadi, biar tidak kemudian menjadi virus yang dapat merugikan eksistensi kita dalam bernegara. Baik, saya ke Mas Purwaji. Implementasi nilai kebangsaan untuk menangkal radikalisme ini apa kemudian peran dari GP Ansor, terutama GP Ansor Riau untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan, mengimplementasikan nilai kebangsaan agar menangkal radikalisme terutama pada generasi muda? Seperti apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan? Ya, memang Ansor hari ini fokus melakukan rekrutmen dan kaderisasi bagi anak-anak muda. Ya, rekrutmen itu dimulai dengan penanaman nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, yang tawasud. Karena sejatinya Islam itu kan agama yang damai. Itu perlu kita tanamkan lagi kepada anak-anak muda. Jadi pemahaman-pemahaman yang salah ya, karena memang radikal teroris itu kan lahir dari salah pengajian aja sebenarnya. Islam itu agama yang damai, yang tawasud, yang moderat, tapi oleh kelompok yang paham-paham keagamaannya itu suka membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, bukan saja orang non-muslim, bahkan orang Islam sendiri kadang juga dikafir-kafirkan kalau nggak sependapat dengan cara mereka ngaji gitu misalnya. Nah, itu kita tanamkan dulu kepada anak-anak muda. Nah, yang kedua adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan ini. Nah, ini penting karena memang kalau kita kaji sejarah berdirinya bangsa ini, pendiri NKRI ini adalah para ulama dulu. Ulama-ulama yang secara keilmuan nggak perlu diragukan lah. Misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ya, Kiai Haji Wahid Hasyim, ya, Menteri Agama RI pertama. Itu adalah ulama-ulama yang secara kiprahnya di dalam mendirikan republik ini nggak perlu kita ragukan. Mereka sudah pada satu kesimpulan bahwa Indonesia ini bukan negara agama Islam, tetapi adalah negara Darussalam.
Ya, bahwa konsep kita bernegara ini adalah sebagai negara bangsa, ya, yang berasaskan Pancasila sebagai asas tunggal negara kita gitu. Nah ini perlu kita ingatkan kembali sejarah itu, sehingga siapapun orang hari ini, anak-anak muda ya, hari ini mesti memahami sejarahnya, jati dirinya, sehingga mereka pada satu prinsip bahwa konsep NKRI itu sudah final. Kan itu dirumuskan oleh para ulama dulu dan para pemimpin-pemimpin agama yang berbeda-beda. Kalau ketua umum saya itu Menteri Agama hari ini itu Gus Yakut selalu mengatakan bahwa Indonesia itu tidak mungkin ada kalau tidak ada Islam, tidak akan berdiri kalau tidak ada Kristen, tidak akan berdiri kalau tidak ada Katolik, tidak akan berdiri Indonesia ini kalau tidak ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi kesadaran tentang nilai-nilai kebangsaan yang dimulai dari sejarah itu penting untuk kembali diingatkan, karena anak-anak sekarang kan abai terhadap itu, sehingga mereka kalau sudah dipertemukan dengan guru ngaji yang salah itu misalnya, kamu milih Al-Quran apa Pancasila? Nah itu udah repot, itu nggak bisa jawab. Artinya dipertentangkan. Iya, dipertentangkan gitu. Nilai agama dengan nilai kebangsaan. Iya, padahal para ulama dulu Mas Purwaji sudah selesai. menanggapinya seperti apa ketika ada oknum-oknum masyarakat yang kemudian mempertentangkan nilai kebangsaan dengan nilai agama, ini seperti apa? Ya itu berarti mereka pertama tidak mengerti dengan sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bahkan mohon maaf ya, para kiai di Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari itu jauh sebelum Indonesia merdeka sudah mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Sudah ada titik temu antara konsep Islam dan bangsa, Islam dan kebangsaan itu sudah ada pada titik temunya. Pancasila misalnya yang paling sederhana. Pancasila, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah clear. Itu kan nilai-nilai tauhid di dalam agama Islam. Nah, sudah clear. Jadi kalau ada kelompok-kelompok itu, ya pertama mereka itu bisa jadi bagian dari kekuatan di luar orang Indonesia yang ingin sengaja menciptakan situasi tidak kondusif di Indonesia. Baik. Saya ke Prof. Nah, pertanyaan begini, tadi Mas Purwaji menyebutkan bahwa radikal itu muncul karena minimnya pemahaman agama, kemudian juga kurang memahami nilai-nilai kebangsaan. Nah, kalau menurut Prof seperti apa? Apakah dengan menanamkan nilai agama, nilai kebangsaan yang utuh kepada generasi muda itu dapat menangkal radikalisme? Seperti apa penjelasannya? Agama itu harus dipahami secara kafah. Kemudian ketika kita pahami agama secara kafah, maka saya ingin katakan munculnya Islam rahmatan lil alamin oleh sebab pemahaman yang terang, yang jelas, yang secara holistik kita pahami, bukan satu sudut pandang, tapi berbagai sudut pandang tentang Islam. Islam itu agama yang holistik, agama yang kafah, agama yang universal, yang semua aspek harus include di dalamnya, sehingga kita tidak lalu kemudian mengatakan ketika misalnya si A melakukan kesalahan lalu kita vonis kesalahannya itu kesalahan Islam, tidak, tapi sesungguhnya kesalahan individual, karena Islam itu mengajarkan tentang misalnya ketika si A melakukan dosa, yang tanggung jawab terhadap dosa itu bukan Islamnya, tapi individunya. Jadi beban dosa, beban maksiat yang dilakukan oleh individu, maksiat ke negara misalnya, maka yang tanggung jawab itu individu, bukan agama gitu maksudnya. Nah, dalam pengertian inilah barangkali moderasi beragama itu patut kita jadikan sebagai dasar. Islam misalnya dalam kapasitas ini selalu menyampaikan bahwa Islam itu menganjurkan untuk menjadikan umat ini umat wasata, umat yang moderat. Artinya bisa menerima kebenaran ketika dipastikan kebenaran itu sudah mendapat worldview dunia bahwa ini adalah benar gitu. Bahwa moderasi dalam beragama. Kita tahan sampai di sana dulu. Kita coba sapa penelpon yang mau bergabung. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Pak Agus di Goba. Silakan Pak Agus, pertanyaannya. Pertanyaan ini radikal ini sebab kurang pendidikan agama. Mereka menganggap diri mereka benar. Saya sampaikan, saya ini dulu ketua Muhammadiyah, mahasiswa Pancasila Jawa. Teman saya juga ada HMI, NU. Nah, juga saya angkatan 66 dulu, Pak. Jadi kami dulu dididik oleh melalui guru sejak itu harus bertindak, kita bersabar dalam tindak pelajaran. Contoh Pak,
radikal itu di Makassar itu radikalisme, dia bilang mati saya. Nah, kemudian di Selandia Baru itu orang Kristen itu menyerang kita sampai 61 Jawa. Pendidikan agamanya kurang. Nah, jadi di Riau saya bilang tak begitu banyak radikal Batak. Banyak ada soal Jawa. Sebab saya orang Riau, Pak. Saya angkatan 66 dulu. Nah, jadi mana dia, tapi saya minta maaf pada dua profesor ini, saya hanya sampai S1, Pak. Baik. Jadi untuk itu, Pak, pendidikan agama harus jelas. Saya pernah jumpa anak buah saya itu, saya masih ketua mahasiswa ketiga. Kalau bertindak jangan harus berpikir kembali ke ajaran agama. Baik, Pak Agus. Pak Agus, apa pertanyaan Pak Agus untuk Prof. Khairunnas dengan Pak Mas Purwaji? Radikal ini dengan kebenarannya. Sampai situ, Pak, maju terus pantang mundur. Separilah kembang terus belakang. Dalam menyebut ingatlah hati, dalam makan ingatlah pulang, dalam hidup ingatlah mati, dalam berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Gombak. Poin pertanyaannya, jangan ada framing agama apapun yang distempeli radikal ataupun teroris gitu ya. Tadi Pak Agus sudah mencontohkan kejadian di Makassar, di Indonesia, kemudian kejadian di luar negeri di Selandia Baru gitu ya. Nah, saya ingin menyambungkan sedikit dulu kepada Prof. Khairunnas. Moderasi beragama, kemudian penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk menangkal radikalisme. Seperti apa, Prof? Moderasi beragama itu artinya dapat menerima dapat menerima kebenaran. Apabila kebenaran itu sudah dapat diakui oleh semua pihak, artinya kebangsaan kita itu harus jelas bahwa kita ingin sesuatu yang berimbang, bertawazun, jadi tidak berat sebelah. Jangan sedikit nanti ketika misalnya si A melakukan ini seperti yang tadi disampaikan Mas Pur, ada yang ini mengatakan misalnya, oh ini syirik ini, kalau ini pengajian begini ini sudah tidak sunnah begitu. Nah ini kan sebuah ekstremisme ya. Ini harus kita harus luruskan. Masa ini saya ingin sederhana sedikit. Ketika orang misalnya mengatakan, kok saya aja yang masuk surga, yang lain tidak boleh masuk surga, saya aja yang benar gitu. Kalau saya saja yang benar, artinya yang lain kan salah. Yang lain yang salah, ya ujungnya neraka dong. Nah kalau ada pengajian-pengajian yang mencoba mendiskreditkan pengajian ini, pengajian itu, ya tentu ini gitu ya. Nah karena itu kita coba menerima mana bagian-bagian yang betul-betul ini, yang memenuhi syarat ya. Artinya qualified gitu dalam hal menentukan bahwa ini sudah keputusan hukum salah, ini keputusan hukum benar. Ini kan tentu jadi penyeimbang gitu. Jadi tidak kemudian kita ke yang benar juga tidak, ke yang salah juga tidak. Kita berada di tengah-tengah. Bukan itu juga yang kita maksudkan dengan moderasi. Tapi melihat kebenaran itu dengan mata yang terang, dengan mata hati yang terang, dan kita tentu sama-sama ingin bahwa kebenaran itu betul-betul benar adanya dan bisa kita implementasikan dengan baik. Tidak mudah menyalahkan kelompok lain, tidak mudah juga membuat kelompok lain itu benar sendiri. Sebutannya tadi apa, Prof? Bid'ah ya? Iya, nanti membid'ahkan sianu, lalu kemudian sampai mengkafirkan. Nanti katakan pula ini bid'ah. Kalau orang cerita bid'ah dolalah finnar, nanti masuk neraka semua orang, jadi susah pula. Itu dalam tataran pemahaman Islam itu harus kafah tadi ya, Prof. Harus menyeluruh, artinya tidak sepenggal sehingga melihat orang lain itu tidak dengan kacamata sendiri, tapi dengan kacamata ilmunya begitu ya. Bagaimana dengan implementasi nilai kebangsaan ini? Apakah ini juga menjadi antivirus penangkal radikal ini? Saya teringat dengan statement Soekarno. Indonesia ini ibu pertiwi. Artinya apa? Kalau kita menganggap Indonesia ini sebagai ibu pertiwi, maka sama kita merawat orang tua kita, ibu bapak kita. Kita harus rawat dengan baik, dengan penuh keikhlasan, bahwa ini bagian dari kita yang tidak bisa kita elakkan. Nah, tentu hal ini tidak mudah. Maklum ya, kita maklumi. Orang tua yang sudah tua itu ya, yang namanya orang tua, pasti banyak ragamnya. Nah, tapi kita harus betul-betul bisa
bisa mengontrol kejiwaan kita, memiliki sel konsep, sel manajemen dan lain sebagainya untuk menghadapi warga negara yang tentu berbeda-beda. Baik. Dan pemerintah dalam hal ini tentu ingin meluruskan semua. Dan kita sebagai warga masyarakat ya bersama-sama dengan pemerintah untuk meluruskan ada pemahaman yang radikal kita antisipasi bersama. Kita tahan sampai di sini dulu, Prof. Oke. Dan Mas Purwadi, nanti kita akan bahas, lanjutkan kembali sebenarnya nilai-nilai kebangsaan yang mana yang harus diimplementasikan kepada masyarakat, terutama para generasi muda, dan tugas siapa sih sebenarnya untuk menangkal paham-paham radikalisme ini akan menjadi bahan diskusi kita untuk segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Dialog Riau Cemerlang, kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang dengan tema yang luar biasa pada hari ini, implementasi nilai kebangsaan, tangkal radikalisme. Tadi di segmen awal kita udah mendengarkan sejumlah penjelasan bagaimana framing radikal, framing teroris itu nggak bisa dilabeli kepada satu agama karena tidak ada agama manapun di dunia ini yang memang melegitimasi radikalisme dan juga terorisme. Dan juga tadi Pak Prof. Herulas menyebutkan ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Ini saya mau ke Mas Purwaji untuk bahan perbandingan saja sebelum kita ke nilai-nilai kebangsaan apa yang mesti ditanamkan dan tugas siapa yang sebenarnya untuk menangkal radikalisme ini. Perbandingan aja. Radikalisme zaman dulu kayak apa sih dan radikalisme zaman sekarang itu seperti apa? Ya, kalau saya menyederhanakan begini, dulu para ulama-ulama kita, ya, pendiri bangsa ini, founding father kita, para ulama-ulama pendiri bangsa ini, dulu menggunakan pengajian, menggunakan majelis-majelis, seruan-seruan agama itu untuk melawan penjajah dan mendirikan negara. Oke. Jadi dulu mereka mencari rumusan agama, mencari titik temu antara nilai-nilai keislaman untuk membangun sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Lalu titik temunya apa? Misalnya Pancasila, ya kan? Itu radikal ya, zaman dulu. Zaman dulu ngeri, Pak. Sampai ditangkap Hadratus Hashim Asy'ari, pendiri NU itu ditangkap Jepang karena dia tidak mau hormat kepada benderanya Jepang. Bendera Jepang. Karena bendera Jepang itu sebagai simbol dewa matahari. Nggak mau hormat, ditangkap, dipenjara, dipukul tangannya sampai tangannya lumpuh. Dipukul selama di penjara itu, disiksa. Itu radikal tanda petik ketika kita ingin mendirikan negara ini. Oke. Tapi kan kalau kita bandingkan hari ini, anak-anak muda yang saya katakan salah pengajian itu, mohon maaf, yang dulu misalnya bergabung ke HTI lah misalnya, mereka gunakan pengajian secara eksklusif, tertutup, ya kan, ya, untuk membangun kebencian kepada konsep kita bernegara. Yang dulu sudah dirumuskan dengan matang sekali oleh para ulama kita. Sekarang mereka datang, dulu nggak pernah ikut perang nih. Anak-anak HTI ini kan dulu nggak ikut angkat senjata melawan penjajah. Tiba-tiba mereka datang karena kelompok karena didirikan di Timur Tengah, lalu datang ke Indonesia. Sekarang membawa pemahaman bahwa katanya NKRI ini tauhid, Pancasila ini tauhid, negara kita ini nggak sesuai syariat Islam. Padahal mereka dulu nggak pernah berjuang, tidak pernah merasakan bagaimana ulama-ulama dulu, ya, dengan pengajian-pengajian yang dengan di masjid-masjid, di surau-surau, di pondok-pondok pesantren, membangun semangat nasionalisme, lalu muncul Hubul Watan Minal Iman, ya kan? Resolusi jihad Nahdlatul Ulama, bahwa perang melawan sekutu, ya, dalam radius 10 km kota Surabaya itu hukumnya wajib fardu ain, sama seperti hukumnya orang sholat fatwa gitu ya, fatwa untuk mengusir penjajah. Ya, kok sekarang mengusir penjajah sama-sama membangun NKRI, Kesatuan Republik Indonesia, mengamankan NKRI dari rongrongan penjajah. Loh, kok sekarang orang baru datang NKRI ini tauhid, nggak sesuai dengan Islam. Emang mereka lebih pintar daripada Hadratus Hashim Asy'ari, lebih pintar dari Ahmad Dahlan, lebih pintar dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Candung Sumatera Barat misalnya. Kan banyak nih ulama-ulama yang jadi pahlawan nasional kan. Mas, sekarang ini kan beberapa kejadian ada bom bunuh diri, serangkaian tindakan-tindakan radikal mengarah kepada aksi teroris gitu ya. Ini seperti apa? Nah itu hasil dari memahami agama yang secara salah tadi. Itu doktrin terorisme itu kan secara ciri-ciri dia menggunakan atribut agama begitu ya. Iya kan, memang ini kita bisa secara terang benderang kita lihat. ISIS di Suriah itu bawa bendera tulisannya la ilaha illallah. Iya. Ya kan? Taliban di Afghanistan simbolnya Islam semua. Nah sehingga apa yang kita di Indonesia tawarkan ini dengan
misalnya gagasan Islam Nusantara nih Mama ya. Islam Nusantara itu sebenarnya sebuah konsep yang ingin ditawarkan kepada dunia karena dunia ini sudah melihat Islam kok di Suriah Allahu Akbar bom. Allahu Akbar nembakin. Ulama-ulama kita juga dibunuh kan. Makam-makam wali dibom misalnya gitu. Terus kemudian saling penggal, mohon maaf itu ya, ini bahasanya mungkin agak vulgar. Tapi itu realitas bahwa wajah Islam di Timur Tengah itu ditampilkan oleh oknum-oknum yang Prof sampaikan tadi itu dengan bengis, ya gitu. Sehingga kita ingin tampilkan Islam Nusantara itu Islamnya moderat, dengan non Muslim, masjid dan gereja bisa berdampingan, nggak ada bom-boman, ya kan? Kita kalau Idul Fitri, ya kita ada tetangga kita yang non Muslim datang, kita jamu, ya kan? Kita mereka Natalan, kita ucapin selamat Natal, nggak ada masalah. Gak ada masalah. Itu wajah Islam rahmatan lil alamin. Dan kalau kita membawa rahmat bagi semua manusia. Kalau mau kita nilai luhur bangsa ini, mohon maaf, Bhinneka Tunggal Ika itu lahir abad ke-14. Baik. Jadi sudah tua sekali gitu. Jadi kalau sekarang ada kelompok-kelompok yang ini bid'ah, ini musyrik, ini nggak sesuai syariat itu ya, itu mereka keblinger saja. Prof, nilai kebangsaan apa yang mesti kita implementasikan, kita tanamkan kepada masyarakat, terutama generasi muda untuk menangkal radikalisme ini? Dan tugasnya apa sih sebenarnya untuk bisa menangkal, mendeteksi, kemudian bisa membentengi dan lain sebagainya? Kebinekaan kita itu sudah harga mati ya. Kalau kita ingin Indonesia ini menjadi sebuah negara yang kita sebut sebagai NKRI. Seperti yang saya sampaikan, Indonesia ini paling tidak hari ini 265 juta jiwa, tentu banyak pikiran. Nah, pikiran yang banyak ini perlu kita satukan dalam sebuah kesepahaman bahwa Indonesia ini harus kita rawat dan kita jaga. Saya berpikir sebagai akademisi, saya berpikir begini, sederhana. Barangkali ini sederhana bagi teman-teman, tapi bagi saya ini sebuah solusi yang luar biasa. Misalnya, bagaimana kurikulum misalnya di Unsus Riau itu kurikulumnya disinergikan dengan konsep-konsep moderasi beragama, konsep-konsep mengenai bagaimana menangkal intoleran, bagaimana kemudian menangkal radikal begitu. Ini sebuah sinergitas yang kita perlu bangun gitu. Dan kemahasiswaan juga seperti itu, saya pikir mahasiswa harus sama-sama memiliki konsep yang sama terhadap kebangsaan kita, karena kebangsaan kita ini tidak bisa lepas dari kesepahaman para pejuang-pejuang kemerdekaan. Saya katakan misalnya Indonesia ini perlu kita cintai ya, cinta tanah air itu. Apakah tanah air ini kemudian yang sekarang subur, lalu kemudian jadi gersang, lalu kita tidak cinta tanah air? Ini semua kesalahan yang saya pikir perlu kita luruskan begitu. Perlu kita coba lagi, kalau bahasa saya itu sahadatkan lagi lah nalar ini. Nalar kita ini perlu juga disahadatkan. Nalar. Iya, perlu kita sahadatkan lagi nalar. Ya, artinya kita kembali kepada ruh-ruh yang sudah ditetapkan baik secara syariat kalau Islam. Di dalam gereja juga seperti itu, saya pikir. Agama manapun saya pikir tetap bersama-sama mencoba meluruskan pemahaman kita agar kebangsaan kita lurus, keislaman kita lurus, keagamaan kita lurus sebagaimana yang seharusnya terjadi. Jadi jangan sampai nanti kesimpang siuran antara das solen dengan das sain berbeda. Balik lagi kepada bagaimana Islam dan agama-agama lainnya mengajarkan mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Paham untuk bagaimana nasionalisme, patriotisme, balik lagi cinta kepada tanah air itu yang Prof sebutkan. Iya, sebuah kewajiban saya pikir. Bagaimana semangat patriotik kita ini muncul, bahwa Indonesia ini bagian dari kita. Kita hidup di sini. Ketika kita dirongrong oleh bangsa lain, dirongrong oleh teman mungkin tidak bersepaham, kita perlu luruskan bahwa ini salah gitu. Kalau yang salah ini ya kita harus ini. Itu nilai yang mesti ditanamkan ya, cinta tanah air gitu ya. Prof, siapa ya tugas siapa sebenarnya yang paling terdepan untuk bisa mengawal menangkal radikalisme itu siapa sebenarnya? Semua elemen saya pikir. Masyarakat, semua elemen, pemerintah.
Artinya mulai dari keluarga terkecil, Oke. orang tua harus menanamkan kesadaran kepada anak-anaknya bahwa kita hidup di Indonesia yang perjuangannya jiwa dan raga, yang akhirnya sekarang kita merdeka. Kita harus bersama-sama merawat kebangsaan kita, Baik. keindonesiaan kita. Iya. Itu di sisi keluarga saja. Tapi hari ini kan ada yang menyatakan misalnya SKB 3 Menteri, banyak yang menolak. Menolak atau paling tidak merevisi lah, ini. Padahal saya paham betul ya. Saya di pikiran saya dalam Islam itu misalnya Rasulullah katakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Iya. Nah, artinya semua orang ini fitrah, berada dalam keadaan fitrah suci. Tinggal kita mempengaruhinya seperti apa. Kalau pengaruh positif yang kita tawarkan, maka anak akan positif. Misalnya pakai jilbab misalnya, dan Islam pakai jilbab, dia akan pakai jilbab juga ke sekolah tanpa dibuat peraturan ini gitu ya, tanpa dibuat peraturan sekolah dia sudah akan pakai jilbab. Berarti dari keluarga dulu nih. Ini dasarnya kesadaran tadi. Pemahaman Islam yang benar dari keluarga, pemahaman Indonesia yang benar dari keluarga itu juga mempengaruhi pola pikir. Pasti ini memberikan pengaruh positif ketika misalnya orang tua dapat menyampaikan hal-hal berkaitan dengan kesantunan Indonesia, ketimuran Indonesia begitu. Ini kan kadang-kadang kita abai dalam hal ini. Baik, satu lagi sebelum ke Mas Purwaji, apa kemudian kriteria yang harus kita tanamkan di pikiran kita ketika ada suatu ajaran dan ujaran, wah ini udah radikal nih, harus kita jauhi. Apa kemudian kriterianya? Sebuah ajaran dan ujaran itu radikal. Kebencian. Pertama kebencian. Ada nuansa kebencian di sana, ada dendam di sana. Dendam, ujub juga ya. Ujub itu berbangga-bangga. Berbangga-bangga dengan kelompok sendiri. Kesombongan, keangkuhan, iri hati, hasad dalam bahasa agama. Kemudian yang paling penting adalah menunjukkan kita aja yang hebat. Dalam bahasa agama kita sebut sebagai riya. Ini juga persoalan. Nah inilah harus kita. Itu adalah parameter atau kriteria yang harus kita cermati, yang harus kita jauhi ketika ada ajaran dan ujaran yang muncul seperti itu ya Prof. Wajib dijauhi. Oke, sekarang saya ke Mas Purwaji, ini udah bagian akhir. Apa yang harus ditanamkan kepada generasi muda agar kita bebas dari radikalisme? Ada 3 poin. Pertama, saya minta anak-anak muda, generasi muda kayak saya ini masih generasi muda nih, 38 tahun. Jadi generasi muda itu pertama, kalau ada pengajian, ada paham-paham keagamaan yang mengajak Anda untuk membid'ahkan amaliyah orang lain, menyerang amaliyah orang lain. Mohon maaf nih, kalau orang Melayu itu misalnya mau puasa ziarah kubur, ada nih paham keagamaan baru datang itu bilang ziarah kubur itu musyrik, itu jauhi. Itu radikal. Nah, itu jauhi karena itu nanti kalau sudah mau membid'ahkan orang, mau memusyrikkan orang, lama-lama mengkafirkan orang, lama-lama naik lagi tingkatnya, darahnya halal. Jadi itu step by step itu. Jadi kalau sudah ada ajaran nyinggung-nyinggung soal membid'ahkan, mengkafirkan, memusyrikkan, ini nggak benar, itu jauhi. Itu yang pertama. Dari segi agama. Nah, itu yang segi pertama. kebangsaan. Nah, yang kedua adalah kalau ada kelompok-kelompok, majelis-majelis tokoh yang mengajak untuk mengganti konsensus kita dalam berbangsa dan bernegara ini, ada 4 itu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang 45 mengatakan bahwa itu togut, NKRI tidak sesuai syariat, tidak sesuai Al-Quran dan sebagainya, jauhi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini ajakan. Karena kelompok-kelompok radikal dan terorisme ini, intoleran ini, itu menggunakan media sosial sebagai sarana yang paling efektif untuk mempengaruhi pikiran orang banyak. Anak-anak muda itu kan belajar agamanya dari Google aja. Buka Google, ini hukumnya apa, jihad ini bagaimana gitu kan. Akhirnya mereka mudah sekali terpengaruh. Nah, menjadikan Google sebagai sumber belajar. Nah, itu yang menjadi problem, sehingga mereka terperosok ke lubang yang dalam, sehingga tersesat kepada pemahaman-pemahaman yang kebencian. Ini kan narasi-narasi medsos luar biasa. Salah klik bisa salah paham. Wah, salah Pak. Jadi katanya ketua Ormas Islam yang Kiai Said lah katanya. Kiai Said itu Syiah. Syiah itu boleh dibunuh misalnya, sesat dan sebagainya. Nah, itu harus dijauhi. Jadi dijauhi dan kita memang harus bertarung di media sosial. Baik, kita sudah sampai di penghujung waktu. 1 menit bagi 2 boleh ya? Singkat aja, apa nih closing statement-nya? Terikat dengan ini barangkali.
organisasi terlarang ya. Saya pikir tidak lebih penting memberikan pemahaman yang terang benderang terhadap personal-personal atau individu-individu. Kalau organisasinya mungkin sudah dilarang, tapi individunya tetap hidup, bersinar dengan gerakan-gerakan yang atau dengan cara-cara lain. Barangkali ini perlu kita waspadai bagaimana orang-orang yang tadi terindikasi seperti yang saya sampaikan, sifat dendam, kemudian berhasad, ria, angku dan lain sebagainya masih melekat, maka tentu kita harus netralisir kembali bagaimana dia berada pada satu tahapan di mana dia ingin menjadi orang yang baik, yang berguna dan bermanfaat bagi kebangsaan kita dan keindonesiaan kita. Baik, Mas Pur, silakan singkat saja. Saya pikir kita harus kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila ya, dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita yang paling nyata. Pancasila itu sudah menjadi pemersatu kita sebagai sebuah bangsa. Titik temu antara agama kita, Islam dan kebangsaan. Jadi anak-anak muda harus lebih selektif terhadap apa yang saya sampaikan tadi, 3 poin tadi ya. Dan yang terakhir itu adalah kita harus menang di media sosial. Baik. Karena konten-konten radikalisme, hoak, budaya, fitnah, menjadikan pemerintah itu semuanya mainnya di media sosial. Kita harus jeli dan kita harus lawan kelompok-kelompok itu. Kita harus, kalau katanya yang waras nggak boleh ngalah. Lagi, kalau di media sosial kita nggak boleh ngalah. Kalau ada konten-konten itu hajar rame-rame. Berbanyak konten agama yang benar, yang moderat, konten kebangsaan itu berbanyak untuk melawan konten-konten yang berseberangan gitu ya. Terima kasih Prof. Dr. Haruna Seraja, Akademisi dan Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Suskaryo, terima kasih Mas Purwoji, Ketua PWGP Ansor Riau, dan pemirsa, inilah akhir perbincangan kita dalam Dialog Riau Cemerlang. Saya Muhammad Rizal, mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.